Pada Kamis 5 Oktober 2023 sore, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendatangi gedung Nasdem Tower dan memberikan keterangan pers terkait apa yang dialaminya sepulang dari luar negeri pada Rabu kemarin. Dan salah satu yang saya selesaikan hari ini adalah mendatangi atau diminta oleh Kapolda Jaya untuk menyampaikan keterangan-keterangan dan tentu berbagai hal yang berkait dengan Dinas 12 Agustus 2023 berkait dengan adanya hal-hal seperti apa laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyidik. Dia dihadapi oleh banyak banget tadi dan prosesnya berlangsung cukup panjang, hampir 3 jam gitu. Saya capek banget, sebentar saya baru pulang. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku sedih karena salah satu elit partainya tersandung kasus korupsi. Surya meminta pada Syahrul Yassin Limpo untuk segera menghadap Presiden dan melakukan pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. Surya Paloh ungkap hal ini dimaksudkan agar Yassin Limpo bisa fokus dengan masalah korupsi yang dihadapi. Surya Paloh juga menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan hal yang menyedihkan dan bisa menurunkan elektabilitas Partai Nasdem jelang pemilu mendatang. Saya sudah menerima laporan daripada Bung Syahrul. Atas nama DPP saya menyatakan segera menghadap Presiden, sampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. Agar apa? Agar sekali lagi memberikan penghormatan terhadap upaya penyidikan yang sedang berlangsung terhadap dirinya, agar dia penuh konsentrasi. Merespon permintaan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Syahrul Yassin Limpo pada Kamis sore menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sekretaris Negara. Usai menyerahkan surat pengunduran dirinya, Syahrul Yassin Limpo menyampaikan langkah selanjutnya ingin bertemu Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Adapun pengunduran diri Mentan dari Kabinet Indonesia Maju ini sebagai bentuk tanggung jawab dan keseriusan dalam menghadapi kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK. Meminta waktu Bapak Presiden dan diberi kesempatan melalui Menseknek Pak Pratik untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai Menteri. Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius. Walaupun saya berharap jangan ada stigma dan presumption of innocence, maksudnya menghakimi saya dulu, karena tentu biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap hadapi. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tiba di Polda Metro Jaya Kamis siang. Syahrul masuk melalui pintu belakang gedung promoter dengan dikawal sejumlah personel Polda. Belum diketahui tujuan kedatangan Syahrul ke Polda Metro Jaya, tetapi banyak pihak menduga kedatangannya terkait dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dalam kasus korupsi yang menimpa Kementerian Pertanian. Kabar pemerasan oleh pimpinan KPK ini mencuat setelah beredarnya surat panggilan dari Polda Metro Jaya yang ditujukan kepada ajudan dan sopir Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. 2 surat terpisah ditujukan kepada 2 anak buah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Keduanya adalah Heri sebagai supir Mentan dan Panji Haryanto sebagai ajudan Mentan. Dalam surat yang diajukan pada 25 Agustus 2023 itu dikatakan keduanya diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK yang diatur dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta polisi menyelidiki isu dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo secara transparan dan profesional. Ia meminta masyarakat menyerahkan kasus ini ke lembaga penegak hukum. Isu atau informasi dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada Menteri Pertanian Pak SYL, Komisi 3, menurut kami harus menyerahkan masalah ini kepada penegak hukum. Kami berharap kasus ini diusut secara profesional dan transparan. Jadi kami menghimbau publik untuk tidak berasumsi, untuk tidak berspekulasi. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers Kamis malam buka suara terkait adanya dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Dan KPK tetap bekerja sebagaimana ketentuan hukum. KPK juga tidak pernah berkomunikasi dengan para pihak, apalagi yang tidak dikenal. Saya di Kementerian Pertanian itu kenalnya hanya menteri. Di saat rapat terbatas maupun sidang kabinet paripurna. Bahkan ada waktu itu saya selalu bicara dengan para menteri sebelum sidang kabinet paripurna itu. Itu diambil fotonya, tidak ada. Jadi saya kira apalagi kalau pejabat-pejabat di bawah menteri saya tidak ada yang kenal. Ya. Jadi saya pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya yakinkan itu adalah tidak pernah dilakukan sesuai dengan yang dituduhkan. Saya kira itu. Adapun penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian sudah dilakukan sejak 16 Januari 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut penyelidikan itu berawal dari adanya laporan masyarakat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus tersebut terkait dugaan penerimaan gratifikasi, surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif, hingga dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Namun belum diketahui periode terjadinya korupsi tersebut. Pertengahan Juni 2023, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pernah diperiksa tim penyelidik KPK untuk menggali apakah ada keterlibatan atau tidak dalam kasus ini. Selain Syahrul Yassin Limpo, KPK juga memeriksa keterlibatan lebih dari 40 orang lainnya di lingkungan Kementerian Pertanian. Adapun hingga kini, KPK belum merilis penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian ini.